Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini gue akan membahas sisi gelap dunia bisnis. Jadi teman-teman harus tahu nih sisi gelap dunia bisnis itu apa aja gitu ya. Oke, konten ini disponsori oleh griamu.com yang di atas. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau cari rumah murah, lu bisa langsung aja ke griamu.com. Rumah murah, lu bisa ngitung properti secara instan. Terus di situ juga ada beberapa listing rumah-rumah di harga pasar tuh. Ya, banyak deh, produknya banyak banget. Selain itu juga lu bisa belajar marketing di dalam aplikasi griamu.com. Itu masih dalam tahap beta semuanya ya. Tapi nggak apa-apa, udah bisa dipakai dan juga sudah berlangganan. Gua saranin buat teman-teman ada berlangganannya cuma dari mulai 59.000, setahunnya cuman 449.000. Jadi kalau teman-teman berlangganan ini dapat banyak manfaatnya guys. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih? Oke, hari ini kita akan membahas sisi gelap dunia bisnis. Jadi buat teman-teman jangan asal investasi aja, lu juga harus tahu sisi gelap atau manajemen resiko di setiap bisnis, karena setiap bisnis itu manajemen resikonya berbeda-beda. Nah, yang akan kita bahas ini adalah sisi gelap suatu perusahaan ya guys. Misalnya teman-teman investasi di salah satu perusahaan A misalnya. Nah, teman-teman harus tahu tuh manajemen resikonya seperti apa. Ya. Inilah sisi gelap dunia bisnis, dan teman-teman harus tahu biar nggak salah investasi di suatu perusahaan atau kongsian. Misalnya teman-teman mau kongsian sama teman-teman partner, ya ini yang harus diperhatikan nih. Semoga bermanfaat ya guys. Ya. Oke. Bikin usaha bangkrut dengan sengaja. Nah, hal ini sering terjadi ketika adanya krisis. Jadi teman-teman harus hati-hati, apalagi khususnya sekarang ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman investasi di salah satu perusahaan, cepet-cepet udah dijual aja sahamnya, ya kan? Soalnya ada beberapa kejadian yang ya tahun 98 itu banyak perusahaan-perusahaan itu gulung tikar, dan lebih baik mereka membangkrutkan dengan sengaja. Agar apa? Tujuannya untuk apa? Langsung aja kita simak. Ya. Tujuan yang pertama adalah banyak trik di dunia usaha ini meredam resiko. Yang pertama untuk meredam resiko, guys. Salah satunya dengan cara buat perusahaan baru yang siap dibangkrutkan. Jadi kayak anak perusahaan gitu. Nah, trik ini biasanya dibuat untuk menyelesaikan masalah keuangan, guys, di perusahaan tersebut ya. Nah, di perusahaan tersebut. Nah, agar menyelesaikan masalah keuangan yang berpotensi beresiko lebih besar. Nah, sebentar nih, gue cari ininya, datanya dulu guys. Sabar data-datanya. Jadi gue tinggal edukasi aja ke teman-teman. Nah, yang ketiga adalah perusahaan yang didirikan dengan sengaja dibangkrutkan itu dibuat biasanya karena ada masalah besar di perusahaan induknya. Jadi di perusahaan induknya itu ada beberapa masalah gitu ya. Jadi yang membuat perusahaan itu disengaja dibangkrutkan. Biasanya dia punya perusahaan yang utama gitu ya, dari yang besar itu induknya mengalami masalah finansial. Jadi anak perusahaannya itu disengaja dibangkrutkan gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti efeknya seperti apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Efeknya seperti apa kalau misalnya perusahaan itu dengan sengaja dibangkrutkan. Nah, perusahaan induknya yang menjadi pemegang saham tidak akan bermasalah jika ternyata tuntutannya tersebut lebih besar dari semula. Nah, maksudnya kayak gimana, guys? Nah, oke, gue baca ya di sini ya. Nah, salah satunya adalah kita coba lihat contoh. Kita lihat salah satu contoh nih ya. Salah satu contoh gue ambil dari salah satu artikel. Salah satu yang lagi hangat nih adalah perusahaan Johnson & Johnson, salah satu produsen bedak bayi yang terkenal guys. Mereka berencana bikin perusahaan baru untuk dibangkrutkan gara-gara kasus bedak bayi dan kosmetik. Nah, jadi ada sekitar 30.000 tuntutan dari wanita yang mengalami kanker ovarium menggugat Johnson & Johnson, dan jumlah tersebut masih bisa bertambah di kemudian hari.
Para korban itu merasa kanker ovarium disebabkan oleh produk Johnson Johnson yang ternyata mengandung asbes. Sangar nggak tuh? Ya mungkin dia juga, aduh, padahal ini merek terkenal ya guys, merek terkenal yang sudah kita pakai sejak lama di Indonesia, apalagi untuk baik gitu ya. Para korban itu merasa kanker ovariumnya disebabkan oleh produk Johnson Johnson. Jadi kalau misalnya di bawah, ditaruh di bawah itu nggak boleh gitu ya. Makanya kan kalau kan di kulit gitu ya, nggak boleh masuk ke alat vital gitu ya. Jumlah kerugian 30.000 30.000 orang yang dialami korban itu ditaksir sekitar 29 triliun. Jadi kerugian orang ditaksir itu sampai 29 triliun loh. Gede banget. Itu duit semua, guys. Untuk itu, Johnson Johnson berencana membatasi nilai tuntutan dengan menggunakan strategi yang disebut Texas Two-Step Bankruptcy. Jadi perusahaan induk yang akan membuat perusahaan baru yang didirikan di negara bagian Texas dengan tujuan mentransfer kewajiban. Hal ini untuk membatasi biaya tuntutan yang kemudian akan bertambah di masa depan karena penyakit baru timbul setelah beberapa tahun. Jadinya dibuat anak perusahaan di mana nanti ditransfer masalahnya ke situ semua gitu. Ya, tujuannya untuk supaya dia mengurangi biaya-biaya, kan dia kan ngeklaim terus, mengurangi biaya-biaya yang akan timbul di masa depan karena ya pasti ada lagi terjadi. Nah, seperti itu guys. Nah, nantinya berapa besar ganti rugi yang akan dibayar oleh Johnson Johnson tergantung seberapa besar modal yang disuntikan kepada perusahaan tersebut. Di sisi lain, para penggugat juga butuh waktu lama untuk memproses ganti rugi jika Johnson Johnson menerapkan Texas Two-Step Bankruptcy. Nah, gitu guys. Jadi, itu kenapa banyak perusahaan itu sengaja membangkrutkan diri, tujuannya untuk mengalihkan resiko yang akan datang di kemudian hari. Misalnya contoh, ketika 98 itu banyak perusahaan-perusahaan itu yang finansialnya buruk gitu, dan akhirnya ya disengajakan collab. Itu yang sering terjadi. Jadi mereka membilang kalau mereka tuh dirinya collab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak ada timbul kerugian lebih besar keuangan secara finansial di perusahaan tersebut. Lalu efeknya apa bagi orang-orang yang sudah invest di perusahaan tersebut? Nah, efeknya ini guys, teman-teman harus tahu. Nah, jangan sampai teman-teman jadi korbannya kalau misalnya nggak ngerti ya. Oke, langsung di slide selanjutnya guys. Nah, tahukah kamu tentang hal ini? Yaitu tentang undang-undang di Indonesia gitu ya, undang-undang dasar gitu. Di Indonesia itu ada hal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini gue sesuai dengan artikel ya yang ada di Indonesia. Tentang perseroan terbatas ya, PT. Ini khusus yang PT punya perusahaan-perusahaan atau teman-teman kongsian sama perusahaan untuk melindungi asetnya, gimana nih caranya? Disebutkan jika PT bangkrut, maka yang dilelang adalah aset perusahaan saja. Harta direksi, komisaris, dan pemegang saham tidak bisa disentuh. Maksudnya gimana? Nanti jadi kalau misalnya contoh misalnya total dana yang masuk di perusahaan itu senilai 10 miliar. Tapi ternyata aset di perusahaan tersebut hanya 3 miliar. Nah, selanjutnya kalau misalnya bangkrut, itu yang dilelang itu aset perusahaan saja, bukan asetnya direksi, asetnya komisaris, dan pemegang saham tidak disentuh. Jadi walaupun investor rugi, mereka tidak bisa disentuh secara hukum. Jadi itu yang teman-teman harus waspadai. Nah, kadang ini kan di sebuah perusahaan kan tidak bisa dihitung valuasi aset. Kalau misalnya kita lihat seperti Gojek, valuasi asetnya itu bukan berbentuk aset, tapi branding, tapi SDM, ya kan. Terus apalagi nih? Ya branding aja sih sebenarnya. Kalau startup bisnis pada umumnya yang sekarang lagi booming, itu saham startup itu ya asetnya ya branding itu dan nama baik gitu ya, nama baik atau brand logonya itu adalah aset terbesar yang dimiliki startup. Tidak memiliki aset seperti properti atau gedung atau yang lainnya. Kalau misalnya Telkom kan masih punya tanah, gedung, dan lain-lainnya. Kalau misalnya startup itu kan kebanyakan mereka asetnya berbentuk digital. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah invest ke sana, ke salah satu bisnis, tapi tidak memiliki valuasi aset, nah nanti kalau misalnya dia pilot, itu tidak bisa di ini guys, balik lagi nih, tidak bisa ya. Oke,
tidak bisa dilelang karena yang disebut jika PT bangkrut maka yang dilelang itu adalah aset perusahaan. Jadi kalau misalnya valuasi asetnya nggak ada, yang dilelang apa? Nggak ada gitu guys. Lah terus uang investor gimana? Ya udah, itu disebut bakar duit namanya. Ya udah hilang. Atau bisnis-bisnis konvensional lainnya gitu ya. Misalnya lu investasi di salah satu perusahaan A gitu ya. Ternyata memang valuasi asetnya senilai 10 miliar. Itu berbentuk SDM, terus berbentuk sewa dan biaya-biaya lainnya. Tapi yang aset murni yang berbentuk yang bisa dilelang itu hanya 3M. Lalu udah masuk 10M. Ya berarti yang dilelang nanti cuma 3M doang. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Kecuali manajemen terbukti melakukan tindakan pidana korporasi atau pencucian uang. Maksudnya gimana? Nanti diambil aset perusahaan, terus dimasukin harta pribadinya mereka, dicuci duitnya. Itu mungkin akan tersentuh komisaris, direksi, dan lain-lain. Nah, itu kenapa gua mendesain perusahaan gua itu sangat detail, khususnya di bagian seperti ini. Ah, sangat detail lu maksudnya seperti apa, Bang? Nah, gue itu dari awal itu ada rumusnya ketika gue buat perusahaan. Jadi ketika gue punya duit nih, misalnya gue punya duit, kita patungan satu tim itu 500 juta gitu ya, masing-masing 105 orang, 100, 100, 100, 500 juta. Nah 500 juta ini kita beli aset senilai 1 miliar karena gue spesialis beli rumah 50% di bawah harga pasar. Jadi kalau misalnya gue punya modal 500, gue bisa beli aset senilai 1 miliar. Ya, jadi secara data itu ketika kita transaksi, kita invest, justru asetnya sudah gelembung menjadi 1 miliar aset perusahaan kita secara valuasi berupa aset ya, bukan SDM dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya investor invest 2M gitu ya. Nggak perlu takut. Investor invest 2M berarti akan jadi 4M nilai valuasinya. Terburuk adalah perusahaan kita itu kita membangkrutkan diri sendiri gitu ya. Tenang, nilai aset di dalam perusahaan tersebut senilai 4 miliar. Itu yang akan dilelang. Misalnya di dalam perusahaan, lu beli saham perusahaan. Tapi ada beberapa yang dia nggak maunya asetnya dulu di depan. Contohnya gimana? Jadi kayak gini, ada beberapa investor kita mintanya, ya udah gue invest tapi gue minta jaminan apa? Seperti itu. Seperti yang ada di griamu.com. Nah, kita balik lagi ke griamu.com. Nah, griamu.com ini startup masa depan yang nomor pertama kali di Indonesia yang memberikan jaminan berupa aset kepada investornya ketika investor memberikan pendanaan atau menanam modal di tempat kita. Contoh misalnya ada investor menanam modal di griamu.com itu senilai 1 miliar. Berarti dia mendapatkan aset senilai 1,5 miliar. Ya, lebih besar ya. Jadi modal yang aset yang digaransikan itu lebih besar daripada modal yang sudah masuk. Jadi misalnya nggak perlu khawatir investor, langsung ketika transaksi hari itu juga sertifikat investor yang pegang. Jadi itulah kenapa perusahaan gue bisa bertahan sampai 5-7 tahun terakhir ini. Karena kita secara fundamental sudah kuat di depan. Seperti itu. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang minta tolong bisnisnya supaya dibantu manajemen memiliki fundamental yang kuat, lu bisa konsultasiin kepada gua guys, bisa di Instagram ya, DM Instagram gua, bang, bisnis gua bagus, tapi secara fundamental bisnis gua nggak kuat. Nanti kalau terjadi kebangkrutan, gua malah punya hutang sama investor. Misalnya kalau lu mengalami kebangkrutan nih, ada teman gua punya teman dulu bagus, terus ternyata bangkrut, dia nggak bisa kembalikan uang investor. Karena apa? Uang yang masuk itu diputerin ke dalam bisnis, dan bisnisnya itu waktu itu ditipu orang, ya kan, seperti itu. Dan akhirnya ya udah nggak bisa balikin. Ya secara hukum sih kita balik lagi. Sebenarnya secara hukum itu PT bangkrut, maka yang dilelang adalah aset perusahaan. Kalau nggak punya aset ya udah. Sebenarnya bisa aja sih dia cuci tangan. Nah, tapi kan kalau kita kenal baik sama teman atau saudara kan ada emosional sendiri. Jadi gitu guys. Jadi buat teman-teman yang pengen bisnisnya itu dibantu secara fundamental, nanti gue akan bantuin. Nah, sebenarnya secara dasar tuh gue selalu membelanjakan itu sekitar 50-50. 50-nya buat manajemen, 50-nya buat beliin aset. Jadi sebenarnya seperti itu guys. Nah, untuk lebih jelasnya lu bisa
konsultasi dulu sama gue aja. Nah, nanti gue akan bantu setiap dana yang masuk akan dibelikan 50% aset, 50% buat lu muterin kalau di dunia retail. Karena gue di dunia properti, gue semuanya 100% gue masukin ke properti. Jadi kayak gitu guys. Ya. Nah, kalau misalnya penawaran investor yang gue berikan di griamu.com itu enak banget. Kenapa enak banget? Ketika dia transaksiin, gue balik lagi, dia mendapatkan jaminan berupa aset tuh guys, ya, berupa aset. Nah, ketika berupa aset itu, ya kan, dia secara legalitas dia aman. Kenapa? Karena dia pegang sertifikat guys, ya, pegang sertifikat di rumah secara fundamental aman. Ya udah dia tinggal take profit. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, take profit di griamu.com berapa gitu ya. Take profitnya itu tiap hari guys, tergantung dana yang lu alokasikan ke bisnis startup tersebut. Dan ini adalah bisnis startup nomor 1 di Indonesia yang memberikan fasilitas listing rumah-rumah murah. Ya, yang paling-paling murah dikasih tuh. Di situ udah dipisah-pisahin guys. Jadi terus juga ada menghitung properti. Pertama kali di Indonesia aplikasi bisa menghitung properti nilai pasarnya berapa secara instan. Ya, yang ketiga nanti ada edukasi gratis ya di dalam di situ. Jadi buat teman-teman mau belajar bisnis properti, tinggal masuk di situ, belajar di situ. Terus mau belajar marketing tinggal di situ, nggak perlu ikut seminar lagi. Semua ilmu kita masukin ke situ semua. Jadi banyak banget manfaatnya guys. Oke, itu aja sih sebenarnya yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Jadilah investor yang pintar dan cerdas dengan cara lu join ke Telegram channel gua yang ada di profil Instagram, TikTok itu ya. Lalu lu join aja di Miliarder Boy Teknologi. Di situ lu akan diajarkan secara khususnya di VIP member ya. Dimana lu secara rutin seminggu 2 kali itu akan diarahkan ke investasi yang benar, macam-macam investasi yang aman itu seperti apa. Pokoknya dibuat menjadi investor yang cerdas supaya apa? Supaya teman-teman selain bisa mendapatkan profit, teman-teman bisa belajar manajemen resiko dan mengendalikan resiko seperti apa. Nah, oke. Itu aja dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di kolom bawah atau lu chat aja langsung DM Instagram gua. Thank you guys. Tuhan memberkati ya.